karena Aibtu Rudiana ini kan yang melaporkan pertama, lalu di BAP poin 5 ya langsung menyebutkan nama-nama 11 nama. Sehingga itulah yang terjadi. Walaupun kami nggak mengungkapkan fakta lah di sini, apa yang disampaikan Pak Ito, semua kita hargai lah. Kita tidak ingin menjelekkan institusi, karena kami berulang-ulang sampaikan ucapan terima kasih institusi Polri membuka diri untuk membuat terang peristiwa ini. Ya kalau kami mau bicara dari rangkaian peristiwa banyak kejanggalan. Kalau bicara bukti, ya kan, selain keterangan saksi, ya kan, tadi dipersoalkan tentang visum, nggak ada otopsi, ya visum 1 dan visum 2. Ya kan? Apakah itu ada keterangan, ada darah tersangka di situ? Kalau dikatakan ada perkosaan, apakah spermanya milik siapa? Ya kan? Itu kan hanya otopsi, ini hanya umum, ya. Itu keterangannya hanya saksi. Lalu benda yang digunakan, ya kan? Batu atau apa namanya? Pisau, apa pernah diuji? Itu darah siapa yang nempelnya? Benar nggak pisau itu yang menusuk ke tubuh korban? Itu yang kami pertanyakan, maka kita uji. Kan gitu kan. Kalau memang semua yang kami sampaikan itu tidak mendasar, ya nggak apa-apa. Kan gitu kan, ya silakan saja. Nah, kami kan punya langkah pandangan, tapi hal-hal yang kami sampaikan tolong dijawab dulu. Keterangan Aib dan Dede ini sangat penting, karena inilah yang memberikan keterangan kepada Aibtu Rudiana, lalu menangkap mereka di SMP Negeri 11. Ceritanya ini bagaimana? Nah, ini kita tunggu gitu kan. Apakah masih tetap sama gitu kan? Nah, kami tentu ya sekali lagi saya katakan kami berani melapor ya, tentu pertimbangannya ya sangat dalam ya. Nah, kami punya istilah polisi punya saksi mahkota, ya kami punya saksi mahkota itu gitu kan. Ya artinya ya tunggulah gitu kan. Itu yang kami akan hadirkan. Ya, nanti ketika kami gelar bersama kan gitu kan. Itu aja Mbak Anda gitu kan. Jadi kita kan hanya untuk supaya mencari keadilan, bukan menyala-nyalakan siapa, tidak. Ya, prinsipnya kalau memang terpidana ini salah, ya jangankan seumur hidup, mau dihukum mati pun kami dukung. Itu penegakan hukum. Sampai saat ini kami berpatokan, kami hormati. Keputusan sampai inkrah itu sebabnya saya katakan ini penyidikan yang dilakukan polisi tahun 2016 ini sudah diaminkan oleh jaksa. Sudah diaminkan pengadilan negeri tingkat 1 sampai ke kasasi ya, udah 3 kali diuji. Kami hargai itu dan kami berpegang dan menghormati itu. Itu sebabnya kami ingin menempuh juga cara hukum, yaitu melakukan PK. PK ini tentu kami memerlukan bukti baru. Bukti baru ini kamu mulai dari mana? Itulah strategi masing-masing dari pengacara ya. Kami memulainya dari peristiwa itu ada apa tidak dulu, itu yang paling penting. Kalau peristiwa sudah tidak ada, ya tinggal kami formil nanti mengajukan PK kan selesai gitu. Perlu diketahui di sini bahwasannya peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 27 Agustus 2016. Sedangkan baru dilaporkan itu tanggal 31 Agustus 2016. Dan almarhum ini dimakamkan pada tanggal 28 Agustusnya. Jadi sudah ada jeda 4 hari di sini. Bagaimana mungkin mereka mau melakukan pengungkapan mikroepiden, orangnya sudah dikebumikan. Gitu. Jadi kita juga janganlah meminta hal yang aneh-aneh yang tidak didapat juga. Ini pemeriksaan yang sangat rumit sekali penyidikannya. Nah, pengungkapan melalui mikroepiden tentu itu akan susah dilakukan. Akan tetapi kalau pengungkapan melalui makroepiden itu yang sedang berjalan saat ini. Nah, karena apa? Aibtu Rudiana juga wajar dia merasa curiga atas kematian anaknya. Karena pada tanggal 27 itu beliau diberitahukan laka lantas. Nah, dia melihat kondisi anaknya itu kematiannya itu sangat tidak wajar sekali. Terus besoknya sudah dimakamkan dan pada tanggal 29 itu dia cek kondisi kendaraan anaknya itu apakah memang itu rusak, ternyata tidak rusak. Gitu loh, hanya lecet saja. Nah, sehingga dengan naluri insting daripada beliau sebagai anggota polisi, tentunya mendalami itu hal yang wajar. Jangankan polisi, masyarakat saja kalau memang anaknya meninggal itu pasti akan melakukan pendalaman. Ini apalagi seorang anggota polisi gitu loh. Bayangkan Mbak, apabila ini terjadi pada keluarga kita, anak kita sendiri yang meninggal dunia seperti ini, tentu kita nggak akan terima itu gitu loh. Karena yang utama di dalam kehidupan ini adalah keluarga. Itu yang harus dijaga. Wajib dia melindungi itu. Oke. Terkait dengan kenapa tidak ada tes DNA, tidak ada sidik jari di batu. Karena tidak mungkin dilakukan untuk mikroepiden. Karena juga nggak tahu itu ternyata pembunuhan berencana. Setelah dilaporkan ya. Dan tolong ingat, bukan dari Rudiana yang 11 orang ini. Nama-nama yang 11 orang ini, saya udah tanya langsung Pak Rudiana. Nama-nama yang 11 orang ini dari keterangan Jaya dan Sudirman. Itu ditanya beliau pada waktu tanggal 31 itu. Nah, siapa yang melakukan ini? Disebutlah nama-namanya ini sehingga muncul 11. Nama ini, teman ini. Oke, sehingga dia buat laporan polisi. Tim asistensi telah turun memeriksa itu. Propam Polri, Bareskrim dan Itwasum juga telah memeriksa Bapak Aibtu Rudiana. Hasilnya di Pisumas Mabes Polri melalui Pak Sandi menyampaikan tidak ada pelanggaran yang dilakukan oleh Bapak Aibtu Rudiana. Ya, sehingga ini sudah clear.
Nah, kalaupun ini mau buat laporan polisi teman-teman, itu hak hukum mereka, silakan saja. Akan tetapi harus kita hormati juga dong kinerja daripada pihak kepolisian. Jangan juga kita tidak percaya. Pertama ini saya juga bingung terhadap rekan-rekan ini. Mereka dulu itu percaya kita serahkan sebelum kepada polisi. Tiba-tiba diperiksa daripada tim asistensi, dari Propam, dari Itwasum dan Bareskrim menyatakan tidak pelanggaran. Banyak yang kecewa, keberatan. Mau mereka ini apa? Jangan dipaksakan juga Ibtu Rudiana ini pelaku kejahatan. Tidak boleh, beliau adalah korban. Esensinya harus kita jaga itu. Beliau adalah korban. Kalau beliau tidak laporkan itu, ini tidak akan terungkap. Makanya saya bilang dari kemarin, Ibtu Rudiana semestinya harus diberikan penghargaan. Karena dia bisa membuktikan adanya dugaan pembunuhan. Saya tidak ingin menanggapi apa yang disampaikan Bung Pitra. Saya hanya ingin menyampaikan ya bahwa biarlah kita hargai semua langkah-langkah hukum dari semua penasihat hukum. Ya, silakan dari Bung Pitra melakukan nasihat hukum kepada kliennya. Kami juga kepada klien kami, kepada Langka, tentu kita punya tujuan yang sama untuk menegakkan keadilan dan mencari keadilan bagi kedua belah pihak, ya, baik kepada korban dalam hal ini Rudiana maupun kepada klien kami bila mana dia tidak bersalah. Kita juga nggak boleh memaksakan kalau memang ternyata mereka ini tidak bersalah dan bukan mereka pelakunya dan terus mereka harus mendekam seumur hidup sampai mati di penjara. Siapa yang harus bertanggung jawab? Kami sebagai penegak hukum ketika melihat ada kejanggalan ini tentu kami ingin membantu. Ya tentu ya artinya nggak boleh ada yang dikorbankan. Saya setuju penegakan hukum ini harus berkeadilan buat semua. Ya kan itu tujuan hukum kan keadilan. Ya saya pikir kita sudah paham semua. Ya saya pikir ini bukan forumnya untuk kita berdebat tentang saksi bukti. Kami hanya menyampaikan karena Bung Jutek sudah melaporkan korban dan itu harus kita perdebatkan. Kenapa harus dilaporkan korban ini? Ini saya melihat ini playing victim gitu loh, karena sudah ada putusan pengadilan. Kalau seumpamanya mau dilaporkan, laporkan saja, nggak usah keluar-keluar gitu loh. Ini yang membuat paradigma kita sehingga membangun opini masyarakat korban ini adalah pelaku kriminal gitu. Nggak boleh kayak gitu, Pak. Kita harus mendudukan tinggal seperduga tidak bersalah. Silakan laporkan, silakan, tapi jangan usah umbar-umbar pelaku penganiayaan, penyiksaan dan lain-lain. Ini mencoreng harkat dan martabat seseorang loh. Apalagi beliau ini seorang anggota polisi aktif, tentunya beliau itu sangat hormat kepada institusi dan jajaran kepolisian. Gitu. Jadi bukan masalah perdebatannya, karena saudara telah melaporkan korban. Bagaimana kalau anak saudara terjadi seperti itu, meninggal dunia? Terima nggak gitu loh? Kita harus pakai hati nurani juga, Pak. Ini saya lihat ini semakin hari saya lihat kok arahnya kepada korban, seolah-olah korban yang salah gitu loh. Dulu kita komitmen dan tegas, ya, tangkap pelakunya. Setelah ditangkap oleh polisi, tiba-tiba nih bela terpidana. Ini apaan gitu loh? Ayo dong kita buka hati kita, move on. Jangan seperti itu caranya. Kalau memang saudara masih bertanya-tanya, silahkan tanya kepada saya terkait dengan Ibtu Rudiana. Atau silahkan tanya penyidik. Tanya keluarganya, bukan hanya mempidanakan orang. Ingat, pidana itu sifatnya adalah akhir, ultimum remedium. Ya, harus kita hormati itu, bukan segalanya tentang mempidanakan seseorang itu. Pertama-tama tentu kami bersimpati ya terhadap apa yang dialami oleh Ibtu Rudiana saat itu dengan keluarga. Kehilangan anak tentu menyakitkan dan siapapun pasti akan melakukan hal yang sama. Tetapi ketika melakukan untuk mencari kebenaran itu tidak boleh mengorbankan segala cara, apalagi sampai terhukum orang yang kami rasa tidak bersalah dalam hal ini. Itu yang kami perjuangkan demi tegaknya keadilan. Silakan dicari siapa pembunuhnya kalau itu memang pembunuhan, ya atau peristiwa apapun, ya biarlah itu terungkap dengan sebenarnya, bukan memaksakan cerita yang menurut kami bukan sebenarnya gitu, Mbak. Saya melihat rekan-rekan kita ini, apalagi Bung Jutek Bongso ini sangat aneh sekali cara berpikirnya seperti itu. Kenapa saya bilang aneh? Beliau tadi menyampaikan bahwasannya beliau simpatik terhadap Ibtu Rudiana. Tapi perlu digarisbawahi, simpatik tapi dia melaporkan korban di sini. Gitu. Jadi dibilang dia janganlah dituduh orang lain melakukan perbuatan pidana. Itu adalah keterangan yang keliru. Terhadap terpidana ini sudah ada putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dan inkrah. Artinya apa? Sudah ada pelaku yang telah dihukum di situ. Jangan juga kita ini membuat suatu paradigma seolah-olah yang terpidana ini bukanlah pelakunya. Kita harus menghormati putusan pengadilan sebagaimana asas hukum res judicata pro veritate habetur. Apa yang diputus hakim harus dianggap benar. Jadi kepada saudaraku juga Jutek Bongso, ya, Anda kalau memang mau melakukan upaya hukum, ya, jangan juga dikriminalisasikan korban. Itu saya harapkan kepada saudara. Karena apa? Dengan adanya manuver-manuver yang dilakukan oleh saudara-saudara tadi, ini telah menimbulkan fitnah yang sangat luar biasa bagi Ibtu Rudiana dan mencemarkan nama baik dan mencoreng keluarganya. Bagaimana mungkin ini bisa kita katakan mereka bukan pelakunya sedangkan ini sudah diadili dan diputus oleh pengadilan? Yang pertama, Mbak, awal mula pada bulan Mei itu, pada waktu munculnya film ya 7 hari Pina itu, ya, yang pertama siapa? Yang pertama netizen ini dukung korban sepenuhnya. Ya, harus diungkap nih siapa pelakunya, harus ditangkap segera pelakunya.
tiba-tiba ditangkap oleh Polda Jawa Barat. Bebaskan, bebaskan, bebaskan katanya. Artinya kita juga harus konsisten lah. Kalau memang kita mau bela korban sepenuhnya. Jangan setengah-setengah seperti ini. Tiba-tiba berbalik arah lagi. Wah, ini kesalahan daripada penyidik, kesalahan prosedur dan lain-lainnya. Nggak boleh. Ini berdarah-darah penyidik dalam mengungkap kasus ini yang harus kita hormati. Seperti itu. Saya rasa kami tentu mempunyai bukti yang sangat kuat ya ketika mau melaporkan mengambil langkah ini. Ya, saya umumkan nih, pertama di TV One, malam ini pukul 20 nonton upload yang podcast Kang Deddy Mulyadi ya. Nonton pukul 20 nanti akan diupload ya. Itu ini menjadi berita besar nanti mungkin malam ini ya kan, untuk kita nonton bersama apa yang sesungguhnya terjadi. Ya, saya tidak ingin berkata apa-apa, tapi itu aja lah yang kami sampaikan. Ya kan, bahwa kami menghadirkan tentu mempunyai dasar yang sangat kuat. Awalnya kan malam berapa? Sekitar jam berapa saya lupa, cuman malam Aep nelpon saya, "Dek, anterin saya ke Polres yuk." Kamu posisi di mana? Posisi di rumah. Di rumah yang di mana? Di rumah yang di Cirebon, Pak, di Tangkil. Oh, yang di kabupaten itu, yang di Tangkil. Yang di Tangkil. Ditelepon sama Aep. Ditelepon sama Aep. Aep udah punya telepon. Udah punya. Nomornya masih ingat nggak sama sekarang? Enggak tahu sama sekarang. Oke, yang jelas waktu itu Aep punya nelpon. Teleponnya gimana? "Dek, anterin saya yuk ke Polsek," katanya. "Mau ngapain, Ep?" "Ya udah anterin aja," katanya. Anterin, ya udah anterin, saya anterin ke dalam. Setelah di dalam, ya di luar sebelum masuk BAP, di luar kan ada saya, Aep sama Rudiana. Nah, cuman saya tanya ke Ep, "Mau ngapain di sini?" Oh, di telepon diajakin ke Polres. Di teleponnya malam. Malam, sekitar jam 6:30 lah, Pak. Jam itu juga kamu jalan? Iya, jalan, Pak. Langsung? Iya, saya kan mikirnya kan Aep kan nggak terlalu apal daerah Cirebon, Pak. Kan orang rantau kan mikirnya. Ya saya antar ke sana. Oh, langsung dia minta diantar ke Polres. Minta diantar ke Polres. Oh, dia bilangnya minta diantar ke Polres. Iya, minta diantar dulu ke Polres. Setelah dia diantar ke Polres, terus apa yang dilakukan? Ya, saya tanya, "Ep, mau ngapain ke sini?" "Ini buat jadi saksi." "Saksi apa?" kata saya. "Saksi itu kejadian yang meninggal anaknya Pak Rudiana," kata saya. Nah, saya bilang sama Ep, "Kan kita nggak tahu apa-apa," kata saya. "Kenapa jadi saksi?" "Udah, ntar ikutin aja," kata saya. Ikutin, saya diarahin. Oke, kamu diminta oleh Aep jadi saksi. Ya. Udah nyampe di Polres, diminta jadi saksi. Diminta jadi saksi. Aep yang ngomong ke kamu? Ya, Aep sama Pak Rudiana juga ngomong. Oh, Aep dan Pak Rudiana. Ya. Artinya bahwa ketika kamu ke situ, Aep dan Pak Rudiana sudah diskusi dong? Kemungkinan, Pak. Jadi sudah ada Aep dan Pak Rudiana ngomong, kamu jadi saksi. Ya. Saya tahu Pak Rudiana pun pas setelah di Polsek itu. Oh, oke. Kamu diminta jadi saksi, ya kan? Diminta jadi saksi oleh Pak Rudiana dan Aep. Setelah itu kamu masuk ke ruangan? Masuk ke ruangan, Pak. Setelah masuk ke ruangan? Di BAP, Pak. Tapi kan sebelum masuk ke ruangan kan dibilang dulu, Pak, kamu belajar lagi nongkrong di warung, ada orang nongkrong segerombolan anak-anak, melempar batu, bawa bambu, nah, terus sama pengajaran itu udah diomongin dari luar dulu, Pak. Siapa yang ngomongin itu? Ya, yang ngomong itu kan pertama Aep ngasih tahu, Pak. Oh, yang ngarahin bahwa kamu menyaksikan ada anak-anak melakukan pelemparan, kemudian pakai batu, bawa bambu. Nah, yang ngarahin pertama itu siapa? Aep sama Rudiana ngasih tahu saya, Pak. Dua-duanya. Aep dan Rudiana mengasih tahu, mengarahkan kamu agar mengakui, melihat ada anak-anak yang lewat, ada dilemparin batu, pakai bambu, dan itu diarahin oleh Aep dan Rudiana. Ya. Kamu bohong nggak sama saya? Enggak, Pak, 100% saya benar. Berani nanti bersaksi di Baris Krim? Berani saya, Pak, bersaksi di Baris Krim. Kamu tahu nggak, dari kesaksian itu hari ini 7 orang pidananya seumur hidup? Tahu, Pak. Kamu tahu nggak bahwa kesaksian kamu itu melahirkan derita yang luar biasa? Tahu, Pak. Kemudian kamu masuk ke ruangan. Kemudian di BAP. Di BAP. BAP-nya kamu ditanya atau sudah ada ceritanya? Ditanya, Pak. Ditanya gimana? Ditanya, "Ya, kamu nongkrong di warung?" Ya saya bilang nongkrong di warung. Sesuai skenario itu. Yang BAP-nya anak buah Pak Rudiana? Iya. Bukan, Pak. Ada lagi, Pak, penyidik yang BAP-nya mah. Ada lagi, Pak. Dari Serse? Dari Serse. Jadi beda, bukan penyidik dari Sat Narkoba? Bukan. Nah, kemudian tahu bahwa anak-anak itu sudah ditahan di situ? Nah, saya nggak tahu, Pak. Soalnya pas penangkapan anak-anak di situ pun kan nggak ada saya, Pak. Bukan. Waktu di BAP itu kan berarti anak-anak sudah ditahan? Iya, sudah ditahan. Jadi waktu di BAP itu anak-anak sudah ditahan? Sudah ditahan, Pak, anak-anak. Sudah ditahan ya? Sudah ditahan. Nah, kemudian kamu menjawab BAP-nya bagaimana? Jadi tanya skenario yang sebelum masuk itu, Pak, dikasih tahu kan nongkrong di warung. Nongkrong di warung. Jadi kamu mengikuti alur cerita yang sudah dibuat oleh Pak Rudiana dan Aep. Iya. 9. Apa yang didapat kamu membuat kesaksian palsu, membuat orang lain menderita seumur hidup, dan mungkin bisa saja waktu itu kalau apes vonisnya adalah pidana mati, 7 orang dipidana mati. Apa yang kamu dapat? Penyesalan mungkin. Kamu dikasih upah? Enggak. Sama sekali. Sama sekali kamu dikasih upah.
Nggak dikasih upah apa-apa? Nggak pernah Sama sekali? Nggak dikasih upah apa-apa? Nggak pernah sama sekali dikasih upah apa-apa. Terus setelah itu kamu pulang? Pulang, Pak. Ya terus saya tanya sama Aep juga, Pak. Di luar pas sudah setelah kejadian itu kan saya pulang ke rumah kan. Besoknya saya tanya ke Aep, kenapa sih Aep malah beri kesaksian kayak gini, kata saya. Kan bakal berat ke depannya, saya bilang kayak gitu. Kata dia, udah biarin, katanya. Ya dia juga katanya pernah bilang ke saya, ya saya ingat saya pernah bilang ke saya juga kesel sama orang-orang itu yang pernah mukulin saya. Oke. Jadi Aep dendam, melakukan itu dendam, memfitnah dan membuat orang penjara seumur hidup karena dendam. Dan kemudian dendam itu membawa kamu. Iya. Kamu tahu mereka di penjara seumur hidup? Tahu, Pak, dengar beritanya tahu. Kamu kenapa nggak datang ke pengadilan waktu karena sidang? Saya takut, Pak. Karena takutnya emang tidak tahu peristiwa itu, Pak. Cuman bingung saya mau jujur sama siapa, mau keluar ke media. Dari kemarin juga sebenarnya dari 3 bulan kemarin teteh saya udah bilang, Pak, ngubungin Pak Dedi aja tadi gimana katanya. Nah, cuman saya berpikir lagi, Pak, aduh, saya kalau misalkan saya keluar, saya bakal berhenti kerja. Keluarga sama anak saya butuh makan mungkin, Pak. Makanya saya berpikir terus, setiap hari saya berpikir, Pak, setiap malam susah tidur, Pak. Jam 3 malam tidur, jam 2 malam baru tidur. Saya berpikir terus, Pak. Setelah saya berpikir, ya lama-kelamaan saya ngambil keputusan, Pak. Ya tekad saya bulat, mental saya harus kuat, ya saya keluar. Kenapa kamu menghubungi saya, keluarga? Ya dari saya kan rundingan juga, Pak, dari pihak keluarga, Pak. Saya rundingan dulu, katanya udah Pak Dedi aja satu-satunya jalan. Soalnya mau kemana lagi, Pak? Saya bayar pengacara pun nggak akan mampu. Kamu tahu nggak kita sudah lapor ke Bareskrim? Tahu, Pak, beritanya. Kamu tahu nggak dalam minggu ini kita akan gelar perkara dan kamu jadi tersangka? Tahu. Ketika jadi tersangka mereka bebas, kamu di penjara. Pasti. Oke. Kamu pernah dengar nggak cerita dari Aep, Pina dan Eki itu meninggalkan? Nggak pernah. Ya kan gini loh, kan ini yang ditangkap itu kan tuduhan pembunuhan dan pemerkosaan. Berarti Pak Rudiana tahu dong bahwa mereka bukan yang bunuh. Kurang lebih, Pak, mungkin. Mereka tahu dong mereka bukan pemerkosa. Karena saksinya kan kamu yang bohong. Pertanyaannya adalah, kenapa Pak Rudiana itu menangkap mereka, menuduh dengan pembunuhan dan pemerkosaan, dan mereka, apa salah mereka buat Pak Rudiana? Dan apa manfaat bagi Pak Rudiana mengorbankan orang tidak berdosa, membuat kamu menjadi saksi palsu? Kan ini sudah bukan lagi dugaan. Kamu ngomong saksi kamu palsu nggak? Palsu, Pak. Saya bilang palsu. Kamu bohong di depan penyidik. Bohong. Kenapa kamu bohong di depan penyidik? Ya karena saya disuruh, Pak. Disuruh oleh siapa? Disuruh dengan Aep sama Pak Rudiana, keterangan. Itu aja yang kami sampaikan. Enggak, saya bertanya dulu kepada Bung Jutek. Apakah Bung Jutek itu menghormati putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atau tidak? Itu aja saya tanya dulu. Oh ya, iya, Mbak Ya Fitra, sudah, jadi Mbak jangan Fitra, kita salahkan juga putusan pengadilan. Makanya kami, nah gini lah, nggak usah kita berdebat di sini. Bukan, kita tidak berdebat. Artinya apa? Saya ingin menghargai agar marwah pengadilan juga dihormati. Karena ada upaya hukum yang dilakukan juga. Kalaupun sumpamanya tidak benar, silakan dulu PK. Kalau memang PK sudah putusannya itu membatalkan, baru kita akui itu tidak benar. Sepanjang itu tidak membatalkan itu, ya kita hormati. Seperti itu loh. Ini yang harus kita luruskan. Terlepas. Jadi gini, Mbak Anda, saya uruskan dulu. Kami dalam hal ini kami akan melakukan PK, tentu kami mencari novum. Ya, seperti yang sering saya sampaikan, tim kami ini sedang mengumpulkan novum, merangkai peristiwa ini benar terjadi atau tidak, ya kan? Nah, ini yang kami hadirkan, kami melaporkan Pak Rudiana, kami laporkan Pak Pasren, Kavi, kami laporkan juga Aep dan Dede, kan gitu. Tentu punya bukti, ya kan? Nah, bukti-bukti yang kami hadirkan, apakah nanti kuat dan itu akan naik menjadi penyidikan atau tidak, ya kami serahkanlah kepada teman-teman di kepolisian. Kami menghargai Bapak Pak Kapolri yang sudah berjanji akan transparan membuka kasus ini, menjelaskan ke masyarakat. Kalau memang betul jalan ceritanya, jelaskan aja buktinya apa, ceritanya, semua kejanggalan itu untuk bisa dijelaskan, ya kan? Tentu kami tidak hanya berharap peristiwa laporan kami ini menjadi semata-mata novum, ya kan? Kami akan ingin uji aja dulu, karena begitu banyak pelanggaran, begitu banyak peristiwa yang kami anggap janggal, itu yang kami mau uji dulu, gitu.